Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya' wan nifaq wa fatna min kulli su'. Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, waktu luang. Ini patut kita syukuri dengan menambah-nambah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan saudara kita di Aceh dan Sumatera, tentu kita merasa bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Tetapi insya Allah mereka bisa jadi lebih mulia daripada kita. Mendapatkan cobaan, kemudian bersabar, mengharapkan pahala yang besar dari Allah, dan digantikan dengan hal yang lebih baik daripada yang hilang. Mungkin mereka lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita yang ada di sini. Makanya itu kita melihat sesuatu niku kedahipun kelawan hikmah.
dengan hikmah, dengan pelajaran, insya Allah itu nanti akan bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan pemikiran kita terhadap sesuatu yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Tak lupa kita mendoakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka, memberikan ganti yang terbaik dari musibah yang dia dapatkan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan berikanlah ganti yang terbaik dari musibah ini. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan pahala, memberikan ganti yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Mugi-mugi mereka bersabar, mereka bisa memecahkan masalahnya sehingga bisa hidup normal sebagaimana sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Baqarah. Berikutnya adalah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Kita lihat dulu dari tata bahasa Arabnya, tapi secara global kemawon, bukan secara detail. Kalau secara detail mungkin satu ayat ini nanti selesai dan kemudian tafsirnya tidak kita bahas. Secara globalnya, alladzina ini kita tahu artinya oleh orang-orang. Orang-orangnya itu nanti merujuk kepada sebelumnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah itu, muttaqin itu nanti merujuk kepada orang yang bertakwa. Inggih menika mereka yang beriman kepada yang gaib. Bil ghaibi. Kemudian menegakkan sholat, yuqimunas sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Mimma razaqnahum yunfiqun. Secara tata bahasa ilmu nahwu ini adalah bentuk jamak maskulin. Alladzina menika kata ganti penghubung atau sipun aslinya pun yang orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ngoten. Lah, dari kata ganti penghubung ini yang berfungsi sebagai subjek dari kata kerja berikutnya.
menjelaskan ciri-ciri utama orang yang bertakwa. Nah, niku alladzina artinya sebenarnya pengganti dari tadi, yaitu muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Cara globalnya seperti demikian. Nah, sebenarnya ada detailnya, tapi ya pokoknya mangertos secara global dia mau. Kemudian kata yu'minuna wonten surat Al-Baqarah ayat 3 menika. Kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Dari kata dasar fi'il madhi amanah yu'minu. Yu'minunya itu adalah fi'il mudhari yang berarti sekarang atau bisa juga akan datang. Present continuous misalnya niku. Bisa sekarang, kalau dalam bahasa bisa sekarang, bisa yang akan datang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, present continuous itu pada waktu sekarang sedang berlangsung, tetapi kalau future baru akan datang. Demikian. Nanti akan datang itu future, simple future. Macam-macamnya banyak. Simple future, future continuous, future perfect continuous. Ini masalah bahasa Inggris. Tetapi permasalahan di sini, yu'minuna itu adalah mereka yang beriman, mempercayai. Aslinya ini adalah jamak laki-laki. Berfungsi sebagai sifat atau naat dari alladzina, orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang bertakwa. Tadi pengganti dari orang-orang yang bertakwa. Niki yu'minuna niki aslinipun menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Inggih menika beriman pada hal yang gaib. Secara bahasa yu'minu adalah fi'il mudhari' marfu dengan tanda nun, subutun nun menunjukkan subjek jamak. Niku jamak fi'il mudhari' yang menunjukkan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Niki yu'minuna secara global pun mengatakan. Kemudian berikutnya ada bil ghaibi. Bil ghaibi adalah partikel preposisi bi. Preposisi itu kata depan. Bi dengan, yang berarti dengan atau kepada. Dan al-ghaib adalah isim kata benda yang berarti yang gaib atau sesuatu yang tersembunyi. Jadi al-ghaib niku sesuatu yang tersembunyi, menunjukkan hubungan kepemilikan atau keterkaitan iman kepada sesuatu yang tidak terlihat. Lenopo sesuatu yang tidak terlihat menika? Misalipun malaikat niku mboten kelihatan. Swarga, neraka, keesaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, orang-orang yang bertakwa itu beriman kepada bil ghaib itu, pada sesuatu yang tidak terlihat. Selanjutnya wa yuqimunas shalah. Ini mendirikan atau menegakkan sholat. Dihubungkan dengan wawu atof wa, dan objeknya adalah as-sholat. As-sholah itu sebagai maf'ul bih atau objek dalam mansub harokat fathah, menunjukkan sifat kedua orang bertakwa, yaitu melaksanakan sholat waktu secara sempurna, sholat 5 waktu secara sempurna, menjaga waktu, rukun dan kekhusyuannya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala.
Niki wanipun kala wau inggih menika huruf athof, menghubungkan sifat ini dengan sifat sebelumnya. Beriman kepada yang gaib, kemudian wayuqimunas shalah. Wayuqimuna niku fi'il mudhari aslinipun, kata kerja sekarang atau akan datang. Berasal kata dasar koma yakumu, yang berarti berdiri tegak atau meluruskan yang bengkok. Niku wa yuqimunas shalah. Niki aslinipun menunjukkan jamak laki-laki mereka, karena mengikuti aladina, orang-orang yang kolowau, orang yang bertakwa kolowau. Selajengipun wa mimma razaqnahum yunfikun, niki yang terakhir secara nahwunipun. Dan dari sebagian apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, mereka menafkahkan. Terdiri dari wa dan mimma dari apa atau yang. Razaqnahum telah kami karuniakan kepada mereka. Dan yunfikun mereka menafkahkan atau menginfakkan. Struktur menika menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa tidak hanya beriman dan sholat, tetapi juga aktif menafkahkan hartanya untuk kebaikan. Menunjukkan ibadah maliyah harta selain ibadah badaniyah sholat dan ibadah qalbi iman. Wa kalau mau inggih menika kata sambung. Iki sedangkan min niku huruf jar atau preposisi dari. Ma isim mausul, kata ganti penghubung apa atau yang. Rozakna fi'il madhi, kata kerja lampau, kami karuniakan. Nana niku kami sebagai fa'il utawi subjek. Hum domir mutasil, kata ganti bersambung. Niki kudu napa wonten gandenganipun hum, domir mutasil, kata ganti bersambung, mereka sebagai objek maf'ul bih. Yunfikun fi'il mudhari, kata kerja sekarang akan datang. Mereka nafkahkan dengan wawu jamaah, wawu sebagai fa'il subjek. Wawunya niku jamaah, yes, niku yunfikun, maksudnya banyak orang. Niki, tapi fungsi ini pun niki wawu adalah fi'il mudhari. Mereka itu menafkahkannya. Nah, niki secara tata bahasa ini pun wonten. Niki secara detailipun gitu pelajari wonten ilmu nahwu sorof. Nggih, monggo mawon menawi wonten kitab-kitab nahwu niku kuatah berkaitan kalian menika. Intimipun makaten lah sakniki perkawis tafsiripun. Wonten tafsir Ibnu Katsir menika dipun jelasaken. Ingkang artosipun rumiyin kemawon. Orang mutakin ialah mereka yang percaya pada ajaran yang gaib, tidak dapat dicapai oleh panca indera, dan menegakkan sholat. Dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanjakan atau mendermakan. Itu insya Allah artosipun mekaten. Lah iman itu adalah percaya yang dilengkapi dengan rasa takut, lalu beramal. Percaya tapi nggih kalian takut. Wedi marang sing dipercayani. Percaya kepada Allah. Juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman, maksudnya pun mekaten. Sifat pertama dari orang-orang mutakin
inggih menika beriman, percaya pada segala berita dan ajaran yang gaib. Percaya adanya Allah, malaikat, kitab Allah, dan utusan Allah. Hari kemudian akhirat, surga, dan neraka. Itu percaya semua. Gak ada keraguan-keraguan sama sekali. Karena memang itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Jik gumruh, swarga neraka kita belum tahu. Tetapi kita yakin dari mana? Dari Al-Quran yang memberitakan. Karena kita sudah mengimani terhadap Al-Quran, apapun juga yang dikatakan di dalam Al-Quran, maka wajib kita mengimaninya tanpa ada keraguan sama sekali. Itu cirinya orang bertakwa mengatakan. Lah iman menika tidak cukup dengan hati kemawon, harus diucapkan. Makanya orang beriman ya sudah syahadat, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, utawi wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, monggo kemawon. Harus diucapkan. Tidak cukup diucapkan, harus diamalkan. Dan iman dapat bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Niku iman kita. Nah imannya Nabi selalu bertambah, imannya malaikat stabil, imannya iblis setan selalu turun. Yanqus terus nih. Boten munggah, boten. Kalau kita bisa naik, bisa turun. Itu imannya manusia. Itu niku nek imane munda ya karena taat kepada Allah, salah satunya. Ibadah taklim itu adalah untuk mengecas iman. Lah iso melorot iman niku ketika maksiat. Prakroso lisannya ngrasani wah itu mereteli iman niku, mengurangi iman. Atau maksiat-maksiat yang lain. Misalnya mata nggak terjaga, wis mesti sumpek teng hati, tidak akan tenang hati itu. Karena panca indera itu bisa juga merusak hati kita, merusak iman kita. Kalau melihat yang haram-haram, misalnya sudah itu nanti, pasti hati itu akan tersibukkan dengan perkara haram itu. Dan itu berarti iman kita akan terasa menjadi menurun. Iman kita menjadi turun. Nah, bagaimana untuk meningkatkan iman? Meningkatkan iman ya ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan atau mempelajari Islam, menambah thaqafah Islamiyah, datang ke majelis taklim, insya Allah akan bisa meningkatkan iman. Lah nek majelis taklim misalnya pun kok malah tidak menambah iman, berarti majelis taklimnya sing salah. Misalnya pun majelis taklim mau wajib belajar misu, misalnya mau wajib belajar rasa-rasa, misalnya pun ngoten. Nah, kalau seperti itu berarti majelis taklimnya tidak meningkatkan iman. Ya kedahai pun yang mendengarkan bisa merasakan. Yang ngaji bisa merasakan. Sajane majelis taklim itu nambah iman utawa menurunnya iman. Atau gak enek apa-apa nih, misalnya ngoten. Ditinggalkan kemauan. Jangan sampai mempertahankan sesuatu yang di situ malah memerosotkan iman kita. Kalau niku nate Pak, mungkin nanti cerita derek pengawasan. Isine guyon, misah-miso, ngoten. Terus akhirnya mulai niku aku mungkin entuk opo gitu. Rasane atiku kok malah atos lalu pengajian. Ya Allah. Kula getun nih. Getun wae getun ngorbane waktu ngejak bojo delok pengajian bae hasilnya ngoten.
Akibatipun nggih teng lari alit-alit niku pinter misuh akhiripun. Dan itu pengajian ingkang tidak meningkatkan iman. Lah niki Abdurrahman bin Yazid berkata, ketika kami duduk di majelis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami membicarakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelebihan mereka dari kami. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bagi orang yang melihat dan bertemu padanya. Itu jelas. Wong sing ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah, jelas itu ajaran Nabi. Karena iman apa orang, menawi kita ketemu Rasulullah, belum tentu kita juga beriman. Mungkin bisa jadi menjadi pengikut Rasulullah, bisa pula menjadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal. Bersyukurlah meskipun kita jauh dari Rasulullah, kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah yang tiada Tuhan lainnya, tiada seorang beriman yang lebih utama, afdol daripada beriman dengan gaib. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin hingga Al-Muflihun. Ibnu Mukhairis berkata kepada Abu Jum'ah, ceritakan kepada kami apa yang telah kami dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Abu Jum'ah, baiklah, akan aku ceritakan kepadamu hadis yang baik, yaitu kami makan siang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama kami juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Padahal kami telah Islam dan berjuang bersamamu. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu kaum orang-orang yang akan datang sesudahmu. Mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak melihat bertemu denganku. Hadis riwayat Ahmad. Jadi orang-orang yang lebih baik daripada sahabat. Kita menjadi umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa baik, lebih baik sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sesudah sahabat, bisa pula lebih hina daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tergantung kita mensikapinya, tergantung kita mengetes keimanan kita, tergantung kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di sisa-sisa hidup kita ini. Dan ini yaitu kaum orang yang akan datang sesudahmu, mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak melihat bertemu denganku. Itu hadis riwayat Ahmad. Selain itu ada pula Soleh bin Zubair berkata, Abu Jum'ah Al-Ansari radhiyallahu an, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk sembahyang di Baitul Maqdis. Sedang bersama kami Roja bin Khayyat radhiyallahu an. Kemudian ia akan kembali. Kami mengantarkannya, lalu ia berkata, kalian berhak menerima jaizah, hadiah. Aku akan ceritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berkata, silahkan. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'adz bin Jabal, orang yang ke-10 di antara kami bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kaum yang lebih besar pahalanya dari kami? Iki tampletnya pun sahabat mengatakan, apa enek?
kaum sing ganjarane luwih akeh tinimbang para sahabat. Kami telah percaya kepada Allah dan taat kepadamu. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang dapat menghalangi kamu untuk beriman sedang Rasulullah di sisimu dan wahyu masih turun dari langit di tengah-tengah kamu? Rasulullah wonten, wahyu turun dari langit, itu nggak ada yang bisa menghalang-halangi untuk beriman. Mesti percaya nih, apa malih sudah percaya beriman kepada Rasulullah, otomatis gampang sekali untuk beriman. Tetapi kita yang jauh ini disabdakan oleh Rasulullah, tetapi ada kaum yang akan datang sesudahmu, mereka hanya percaya pada kitab, buku yang dibendel, itu Al-Quran, Al-Hadis, lalu percaya dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, percaya karo Al-Quran, percaya karo As-Sunnah atau Al-Hadis, dan melaksanakan ajaran yang terkandung di dalamnya, mereka lebih afdol, utama dari kalian. Bayangkan begini, kita niku saged ugi lebih afdol daripada para sahabat, tapi sahabat ngatos merasa demikian. Karena sahabat itu ya orang yang terbaik, generasi terbaik, muridnya Rasulullah, dan contoh yang terbaik buat umat Islam itu adalah para sahabat. Pertama Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian muridnya sahabat tabiin, murid-muridnya sahabat tabiut tabiin. Dan itu generasi-generasi luar biasa, generasi-generasi hebat. Tapi Rasulullah memberi ngebang-ngebang, istilahnya pun memberi bang-bang itu berapa? Harapan atau harapan, iming-iming, mengarep-arep, ngebang-ngebang. Dumateng kita niku bisa juga lebih afdol, utama dari para sahabat, tapi sampun ngeraos merasa demikian. Berusaha kemawon, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang terbaik, tapi ojo rumoso apik ngoten. Gitu. Berusaha menjadi orang yang terbaik, orang yang baik, tapi jangan merasa baik, merasa paling jelek sendiri. Niku cirine wong tawadhu. Kula niku tawi kemutan. Suatu kisah, seorang ulama itu ketika dia masuk masjid, dia itu selalu menjaga hatinya. Jogo atine, aku ki sak masjid iki koyo-koyo, atau saya adalah orang yang paling jelek sendiri bila dibandingkan dengan orang-orang lain. Itu tawaduknya ulama itu. Pramila sampun ngantos kita merasa lebih baik dari orang lain. Monggo kita merasa itu metani awake dhewe napa kekurangane, apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita merasa lebih jelek daripada orang lain. Itu ciri-ciri orang tawadhu. Andap asor basa Jawa ini. Pramila nawi nulis status andap asor itu berarti maksudku tawadhu, maksudnya ngoten. Lah musuhe andap asor inggih menika sombong. Niku merasa lebih baik daripada orang lain, dan celakanya lagi menolak terhadap kebenaran Islam. Itu ciri-ciri wong sombong. Nah, niki orang-orang tadi itu percaya pada kitab, buku yang dibendel, lalu percaya dan mengamalkannya ajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka lebih afdol, utama dari kalian. Mereka lebih afdol dari kamu, daripada kamu. Mereka lebih besar pahalanya daripada kamu. Itu maturipun Rasulullah mengatakan. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun inggih menika wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Ibnu Abbas berkata, iqamatus sholah yaitu menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan dan khusyuk. Niku maksudnya menegakkan sholat. Nyempurnakne rukuke, nyempurnakne sujude, pausanipun dan khusyuk. Kedahipun nggih mangertos apa yang kita ucapkan, kita lafalkan dalam sholat itu, ngerti artinya maksudnya makanya. Dan kita berusaha untuk sak khusyuk ini. Khusyuk itu bukan berarti gak krungu apa-apa atau misalnya itu gak kelingan apa-apa mboten wakatu. Khusyuk itu adalah kita berusaha seakan-akan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menganggap bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir buat kita. Kemudian termasuk juga kita mengkonsentrasikan diri, menikmati sholat kita, meresapi bacaan-bacaan yang ada. Dan kalaupun toh misalnya pun kemutan litulipun, kita berusaha untuk mengkonsentrasikan lagi, mengembalikan lagi kelingan misalnya pun, waduh pembenanku tak entas mau ketok eko arep udan misalnya pun ngoten. Pramila saderengipun sholat itu seharusnya segala permasalahan diselesaikan. Nopo pemenane sing wis garing gung dintas bidang dintasi riyen, janane sing diinget nggih dipateni riyen ibu nggih nek badhe sholat. Atau misalnya pekerjaan-pekerjaan lain harus diselesaikan. Pramila sholat sunnah sebelum sholat wajib itu adalah untuk menata hati kita, noto atine supaya mangke ketika menghadap Allah itu sudah siap. Pramila lebih baik sholat sunnah dulu. Kecuali kalau misalnya tidak sempat sholat sunnah ini langsung sholat wajib. Tapi intinya pun ojo sampai istilahnya pun melakukan sholat itu kesusu. Kalau kesusu misalnya pun kromo koma ikomah misalnya, langsung berwayaan bayu ketuduk-tuduk, istoniku buatan tenang. Lebih baik sak melaku sak tenang-tenangi, kemudian nopo niku melaksanakan sholat berjamaah. Nah, iki Ibnu Abbas matur makaten. Nggih menika menyempurnakan ruku, sujud, bacaan dan khusyuk. Qatadah berkata menjaga waktunya, wudunya, ruku dan sujudnya. Jogo waktune. Wudune nggih dijogo. Karena kesempurnaan sholat itu salah satunya adalah sempurnanya wudhu. Nek wudune mboten sempurna, sholatnya jelas mboten sempurna. Rukuke nggih sempurna, sampun ngantos rukuke kaya napa niku kaya paten apa ondel-ondel. Lah manuk nutul napa seperti orang-orangan di sawah yang tertiup angin sampun ngantos makanan. Sujudnya juga dinikmati. Aslinipun sholat niku ketika dinikmati nggih nikmat. Ketika belayaan boten dinikmati nggih kaya mawon ngobrol kalih rencang. Pramila ketika kita melaksanakan sholat tentu beda dengan di luar sholat. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Kok misalnya podo kalau di luar sholat berarti nopo niku perlu diperbaiki lagi. Ini nasihat dalam waktu pribadi kawula lan jamaah sedaya, intinipun monggo kita memperbaiki sholat kita. Wa yuqimunas shalah niki wae. Sholat dalam arti bahasa yaitu berdoa.
Tetapi dalam istilah agama berarti beberapa bacaan dan gerakan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat. Selajengipun wa mimma razaqnahum yunfikun. Ibnu Abbas berkata, zakat harta. Ibnu Mas'ud berkata, belanja untuk keluarga, dan itu sebelum diwajibkan berzakat. Razaqnahum yunfikun niku wae. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Qatadah berkata, belanjakan apa yang diberikan Allah kepadamu, sebab harta kekayaan hanya titipan sementara padamu dan tidak lama akan berterpisah. Iku bondo kita niku namung titipan kemawon. Syukur dititipi kathah alhamdulillah. Dititipi saiki ojo ngersula. Dititipi banyak nggih monggo ditingkatkan syukuripun. Dititipi biasa nggih nrimo kemawon. Keranten donga kita salah setunggalipun inggih menika Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, saya mohon kepadamu diberi jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, beriman terhadap perjumpaan denganmu. Watardo biqada'ika, dan ridho atas takdirmu. Watakna'u bi'ata'ik, dan menerima atas pemberian. Nopo kemawon ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Sedikit nggih ditampa, kathah nggih ditampa. Kalau banyak semoga bisa digunakan untuk di jalan Allah. Kalau sedikit nggih disyukuri, muga-muga hisabe enteng kan makaten. Nah niku salah setunggalipun bahwa perkataan Qatadah ini demikian. Belanjakan apa yang diberikan Allah kepadamu, sebab harta kekayaan hanya titipan sementara padamu dan tidak lama akan terpisah. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng, membaringkan perintah sholat dengan zakat atau infak. Sebab sholat ibadah yang meliputi tauhid, pujian dan doa, serta menyerah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang infak berupa uluran tangan dan budi kepada sesama manusia. Niki betenipun antawisipun salat sama infak. Yakni amal kebaikan yang menjalar dan berguna bagi makhluk. Niku infak. Karena itu yang utama infak menika kagem keluarga. Sing pertama ngoten, pada keluarga dulu. Kemudian kerabate nek ingkang boten mampu wajib disantuni, wajib diberi, wajib dinafkahi. Kemudian buruh atau pembantu kita. Kemudian yang lain-lainnya. Ingkang baku keluargane dhisik dipenuhi. Niku. Jangan sampai tos-tosan koyok ustad dulu niku wonten ing ustad niku misalnya sepeda motornya setunggal. Ben kok entuk ganti sing luwih akeh langsung diinfakne nang masjid. Oh, nyeker tenan akhiripun. Gitu. Niku salah niku. Niku namanya sedekah atau infak sing salah. Seharusnya infak niku, sedekah niku kangge pribadine dhewe sik. Ben gak jaluk-jaluk awake dhewe. Terus keluargane, terus kerabate, wong sing terdekat pembantune, termasuk kalau wau ahli waris yang tidak mampu, niku kalau kita mampu wajib napa niku memenuhinya, menyantuninya. Nek tidak menyantuninya dolim niku.
Itu dosa. Kalau misalnya dalam sistem Islam iso dipaksa karo pemerintah untuk menyantuni keluarga sing melarat-melarat niku. Niku kalau dalam aturan Islam mengatakan, karena dalam sistem Islam itu ekonomi itu basisnya adalah keluarga dan negara. Nek ada keluarga yang tidak mampu, maka yang wajib menafkahi, menyantuni adalah keluarga yang mampu. Nek wabeh padha melarat, itu baru negara mengambil alih. Itu kalau dalam sistem Islam mengatakan. Nah ini infak yang terbaik itu adalah untuk keluarganya, terutama untuk pribadinya dulu, untuk mandiri, kemudian keluarga, kerabat, buruh, kemudian yang lainnya. Infak di sini meliputi semuanya, baik wajib maupun yang sunat. Infak wajib niku zakat, infak sunat itu sedekah niku. Itu sedekah sunah niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah isak, monggo kita akhiri kelawan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.